Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan polisi. Pemain sinetron Rizky Bilar tidak memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 6 Oktober 2022. Pemeriksaan Rizky Bilar terkait dengan laporan Lesti Kejora pada Rabu 28 September 2022 malam. Rizky Bilar dilaporkan ke polisi setelah diduga melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Ade Erpil Manurung, pengacara Rizky Bilar, mengatakan kliennya belum bisa memenuhi panggilan penyidik pada Kamis siang ini. Menurutnya, kondisi psikis Rizky Bilar tidak memungkinkan hadir untuk memberikan keterangan di depan penyidik. Di laporannya tersebut, Lesti Kejora menceritakan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Rizky Bilar setelah menemukan bukti perselingkuhan suaminya tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, mengatakan tindak kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora ini bukan hanya sekali ini saja terjadi. Berikut wawancara dengan pihak kepolisian. Saya sudah cek ke penyidik. Saya barusan cek ke penyidik karena saya baru patroli dari luar. Belum ada konfirmasi tentang kehadiran. Artinya akan dipanggil lagi nantinya, Pak? Kami masih menunggu konfirmasi dan kepastian saudara RB ini hadir atau tidak. Kami masih menunggu konfirmasi. Jika tidak dipanggil, jika dalam panggilan 2 kali ini saudara Rizky Bilar mangkir, artinya akan dijemput paksa, Pak, oleh pihak kepolisian. Kami masih menunggu konfirmasi. Menunggu konfirmasi pukul berapa, Pak? Berita selanjutnya datang dari presenter Najwa Shihab acuhkan sindiran Nikita Mirzani. Jurnalis Najwa Shihab enggan memberi komentar terkait sindiran-sindiran yang dikeluarkan oleh artis Nikita Mirzani. Menurut Najwa Shihab, ia lebih memilih untuk fokus pada isu-isu publik di Indonesia saat ini. Lebih lanjut, Najwa menilai kini banyak isu publik yang sangat krusial. Terlebih permasalahan tersebut bisa menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagai informasi, perseteruan antara Nikita Mirzani dan Najwa Shihab bermula dari komentar pedas Nikita kepada Najwa yang sempat mengomentari gaya hidup polisi. Dari hal tersebut, Nikita menyindir Najwa dan membuka satu persatu hal yang menjadi urusan pribadi jurnalis 45 tahun itu. Yang terbaru, Nikita menyebut Najwa seolah sudah menjilat ludahnya sendiri. Jurnalis Najwa Shihab enggan memberikan komentar serius terkait dengan hal tersebut. Berikut wawancara dengan Najwa Shihab. Kamera mana nama? Dulu tuh aku waktu SMA tuh aku mungkin dipanggilnya si paling aktif. Maksudnya kan biasanya kalau paling ekspresif tuh dimusuhin, dijauhin, lu kok aktif banget sih kayak apa gitu. Enggak sih ya dulu ya, atau mungkin ada cuma aku stres memori itu mungkin ya. Tapi aku mungkin atas, bisa jadi berhubungan dan bisa jadi malah kesana pas sasaran dan malah bisa bahkan melukai diri kita sendiri. Itu analoginya seperti itu. Karenanya pembekalan literasi digital bukan hanya pembekalan digital card. Itu yang daftar sampai 20.000 orang, jadi banyak kali 20.000 anak muda dengan kemampuan digital literasi. Kemudian juga kita belajar bagaimana caranya bukan explorative mind, karena teknologi itu satu yang membuat kita bisa menemukan berbagai jawaban bagaimana agenda reformasi hukum dan peradilan. Banyak drama di negeri ini, mari kita fokus pada apa yang utama. Jadi selama 22 tahun saya menjadi wartawan fokus di politik dan hukum, sudah terbiasa untuk melihat berbagai pro kontra, itu bagian dari pekerjaan. Tapi kemarin kan kita yang suara dokumen keras, gimana tanggapannya? Iya, menurut saya mari kita fokus pada isu utamanya. Saya tidak ingin isu publik dikerdilkan
dengan membahas sesuatu yang akhirnya menjadi drama personal. Sudah terlalu banyak drama di negeri ini, dan mari kita fokus pada apa yang utama, isu-isu kepublikan, dan mari kita lihat pro kontranya dari kacamata publik. Karena sekali lagi pekerjaan kita nih teman-teman wartawan menyuarakan apa yang penting bagi publik, jadi mari kita fokus pada apa yang penting dan tidak kemudian tergeser pada hal-hal yang tidak penting. Negeri ini sudah terlalu banyak hal-hal yang harus kita sama-sama bicarakan. Berita selanjutnya, sidang perdana Jessica Iskandar dan Christopher Stefanus memanas. Konflik antara Jessica Iskandar dan Christopher Stefanus Budianto alias Stefan makin memanas. Jessica Iskandar telah digugat balik secara perdata dikarenakan tidak terima disebut sebagai penipu. Gugatan tersebut telah masuk ke tahap persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 Oktober 2022. Dalam persidangan, pihak penggugat tak hadir di dalam ruang sidang. Namun kericuhan terjadi di luar sidang karena pengacara dari pihak penggugat terlihat muncul. Usai mendengar tersebut, pengacara penggugat tak terima dan kembali berteriak dan mengajak untuk sidang ulang. Vincent Verhaak juga melontarkan amarahnya dengan bertanya kepada penggugat di mana saat berada di sidang. Menurut Vincent, penggugat dinilai banyak alasan karena tak hadir dalam persidangan pada hari tersebut. Vincent menyebut dirinya tak peduli ketika ditantang oleh rivalnya itu karena menurutnya ia sedang mencari keadilan. Berikut wawancara dengan pihak Jessica Iskandar. Tapi ternyata 5 bulan yang lalu waktu saya ngelahirin, saya harusnya bahagia, saya harusnya bersyukur, tapi saya ditimpa lagi musibah ini oleh terlapor Stefan. Langsung stres level saya naik lagi, saya sakit lagi, saya juga sempat melakukan hepatitis saya sekarang, tapi saya nggak bisa minum obat karena saya masih sakit. Jadi saya merasa saya sebagai ibu dua orang anak, apalagi saya masih punya bayi yang masih umur 5 bulan, saya harus ninggalin sel darah di Bali. Terus sekarang saya harus ninggalin bayi saya di rumah, padahal dia tadi juga saya tinggal di sini, dia nangis. Gimana ya, saya sebagai seorang ibu seperti tercabik-cabik. Rasanya saya berusaha untuk ikhlas, saya berusaha untuk lapang dada menjalani semua proses ini, tapi saya kan tetap gimana pun juga saya manusia, batin saya sama hati saya sudah terbuka. Yang pasti saya sebagai pribadi, saya tetap optimis hukum di Indonesia akan ditegakkan. Saya akan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan di mana saya adalah korban. Datang dari pasangan artis Anang dan Ashanty adakan showcase untuk mengajak musisi Indonesia bergabung dengan manajemennya. Pasangan artis Anang Hermansyah dan Ashanty membuat showcase bertema The Hermansyah Born to Shine Showcase. Tujuan Ashanty membuat showcase ini yaitu untuk mengajak artis-artis baru di seluruh Indonesia untuk bergabung di manajemennya dan menyanyikan lagu-lagunya. Ashanty pun menyebutkan beberapa artis baru dari seluruh Indonesia yang turut serta bergabung di manajemennya. Anang Hermansyah mengungkapkan bahwa manajemennya ingin mendukung lahirnya musisi baru. Nantinya akan ada 20 lagu yang dinyanyikan di showcase kali ini. Berikut wawancara dengan Anang dan Ashanty. Industri musik Indonesia. Jadi sekarang saya bersama Bunda. Kebetulan juga Bunda semangatnya cukup tinggi untuk bagaimana mengajak talent-talent muda Indonesia. Bukan berarti Bunda sudah tua, tapi Bunda tua tapi cantik. Tapi dia mau mengembangkan sampai ke sana karena keinginan dari Bunda, kelihatan arsi yang semakin serius. Saya kemarin mengizinkan untuk membuka kembali hijau musik dan hijau manajemen untuk menarik kembali teman-teman muda Indonesia bersama dengan kita. Alhamdulillah channel kita juga bagus diterima oleh masyarakat. Terima kasih supportnya seluruh teman-teman Indonesia yang mensupport The Hermansyah sampai hari ini.
Dan inilah bentuk kontribusi kita bahwa dengan kita punya karya sendiri, bahwa kita kalau nanti memproduksi juga kita tetap memiliki memiliki publisher juga sendiri, pencipta lagu juga, karya lagu saya banyak, ponakan saya tadi yang ini juga ciptaannya banyak. Jadi kita membuka diri juga buat teman-teman pencipta lagu seluruh Indonesia bersama saya. Jadi inilah yang ingin kita lakukan sampai mengantarkan Arsi juga masuk ke industri musik Indonesia nanti, karena dia juga kalau tidak ada halangan bulan Februari tahun depan dia pun sudah mulai akan rekaman di Amerika. Dan ini juga bagian dari menumbuhkan menumbuhkan feelingnya dia untuk masuk ke industri musik Indonesia. Dan mudah-mudahan kalau memang Arsi diterima baik oleh publik internasional juga ke depan, Arsi juga bisa mengajak teman-teman Indonesia untuk masuk ke internasional. Berita selanjutnya datang dari artis Naysila Mirdad, senang bisa bintangi film layar lebar. Selama 17 tahun berkiprah di dunia seni peran, akhirnya artis Naysila Mirdad untuk pertama kalinya membintangi film layar lebar yang berjudul Inang. Naysila mengaku senang akhirnya bisa membintangi film layar lebar, terlebih ia sudah lama mendambakan hal tersebut. Menurutnya bermain sinetron atau film, keduanya memiliki tantangan tersendiri. Ia pun tidak bisa memilih antara sinetron ataupun film. Sebab bagi Naysila proses produksi keduanya sangat berbeda. Proses pendalaman materi di film lebih detail, sedangkan di sinetron mengikuti perkembangan rating. Selama 17 tahun berkiprah di dunia seni peran, ia pun mengaku sangat senang akhirnya bisa bermain di film layar lebar. Berikut wawancara dengan Naysila Mirdad. Ya pengalaman yang beda ya gitu, karena memang menurut aku industri di televisi sama layar lebar itu tuh dua industri yang beda walaupun sama-sama entertainment gitu. Jadi ada prosesnya beda, terus peruntukannya juga beda gitu. Nah ini pengalaman pertama aku, seru banget, senang, aku bersyukur banget. Dari dulu pengen coba gimana sih rasanya syuting layar lebar gitu ya, proper. Nah terus sekarang memang dapat rezekinya sama Mas Fajar, sama Dimas juga. Terus banyak banget pengalaman di bimbing sama Om Rosa gitu. Jadi happy lah, happy banget. Karena kan biasa main drama, terus sekarang kan banyak yang darah-darahnya gitu. Untuk menghadirkan kengerian itu selama proses reading, selama proses menjiwai peran itu ngapain? Mungkin karena kita pakai darah beneran. Iya, enggak deh. Enggak ya, gimana kan sebelumnya kita ada reading, terus ada pendalaman emosi pastinya, pendalaman karakter juga, jadi semuanya udah digali di awal. Begitu kita syuting, udah siap semuanya. Adegan yang paling menegangkan apa sih? Aduh, pengen ngomong takut spoiler nggak sih? Ya, takut spoiler aku kalau ngomong. Nanti dia di tanggal 13, tanya lagi sama aku ya. Tapi kalau kalian sendiri tipikal yang percaya sama mit. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.